Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Sholih dan Sholihah kelas 6 Damaskus Nurul Iman 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berdoa kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran minggu lalu, anak-anak sudah belajar untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang sudah pernah keluar di ujian akhir. Nah, pada minggu lalu itu, anak-anak sudah mengerjakan di materi kelas 4, yaitu materi tentang hijrahnya Rasulullah ke Habasyah dan juga materi tentang Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi hari kemarin ya, materi minggu lalu. Kita akan mengadakan pembahasan tentang soal-soal kemarin. Nah, kira-kira kemarin anak-anak salah berapa hayo? Nah, minggu ini kita akan belajar ya jawaban dari soal-soal minggu lalu. Baiklah, silahkan disimak videonya. Tapi sebelumnya, tak lupa kita akan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baiklah anak-anak, sudah siap dan sudah bersemangat kan untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Ya, kita akan membahas soal-soal yang anak-anak sudah kerjakan pada minggu lalu. Latihan ke-1 soal ujian akhir, materi kelas 4. Yuk kita mulai saja dengan soal nomor 1. Dikisahkan seorang nenek meludahi Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau lewat di depan rumahnya. Tetapi Rasulullah tidak marah apalagi dendam. Suatu hari nenek tersebut sakit. Dia sangat terharu dengan kemuliaan hati Nabi Muhammad SAW yang bersedia menjenguknya. Bahkan Rasulullah adalah orang pertama yang menjenguknya. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad pada kisah tersebut adalah A. Pemaaf dan kasih sayang. B. Tidak punya rasa marah. C. Baik terhadap orang tua. D. Baik terhadap orang sakit. Ayo, kemarin kalian menjawab apa? Jawaban yang paling tepat adalah A. Pemaaf dan kasih sayang. Ya anak-anak, pemaaf dan kasih sayang terhadap sesama merupakan salah satu akhlak terpuji yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad ya. Selain itu, kita diajarkan juga agar tidak menjadi pendendam. Baiklah, sekarang kita memasuki soal kedua. Sikap yang tidak sesuai dengan sikap Nabi Muhammad pada kisah di soal nomor 1 adalah A. Meminta maaf walaupun merasa benar. B. Tidak membalas ketika teman kalian menghina. C. Mendoakan agar teman yang menyakiti kalian dibalas Allah. Ataukah D. Mengulang-ulang penjelasan pada teman yang belum paham. Ayo, mana jawaban yang paling tepat? Ya benar, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu tidak membalas ketika teman kalian menghina. Ini seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ketika Rasulullah dihina, Rasulullah pun tidak pernah membalas dengan menghina. Rasulullah tetap bersabar dan memaafkan orang-orang yang telah menyakiti Rasulullah. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Pernyataan yang merupakan salah satu sebab Rasulullah SAW berhijrah ke Habasyah adalah A. Rasulullah khawatir akan keselamatan kaum muslimin di Mekah. B. Agar mendapat simpati dari kaum Quraisy. C. Habasyah mudah dijangkau dan dekat dari Mekah. Ataukah D. Sebagian besar penduduk Habasyah beragama Islam. Mana ya jawaban yang paling tepat? Ya benar, jawaban yang tepat adalah A. Rasulullah SAW khawatir akan keselamatan kaum muslimin di Mekah. Nabi Muhammad tidak tega menyaksikan penderitaan para sahabat dan kaum muslimin karena kekejaman kaum Quraisy. Baiklah anak-anak, kita akan masuk ke soal nomor 4. Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah, berpegang teguh pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah salah dalam menentukan sikap karena beliau adalah orang yang bijaksana dalam segala hal.
Perilaku tersebut dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Yang mana ya? A. Menjunjung tinggi hasil musyawarah dan melaksanakannya. B. Menolak hasil keputusan musyawarah karena bukan dari idenya. C. Menganggap hasil keputusan musyawarah tidak penting. Ataukah D. Bersikap masa bodoh dengan hasil musyawarah? Ya, jawaban yang tepat adalah A. Menjunjung tinggi hasil musyawarah dan melaksanakannya. Nah, inilah perilaku yang harus kita contoh di kehidupan kita sehari-hari ya. Setiap ada hasil musyawarah, kita harus menjunjung tinggi hasil itu dan kemudian melaksanakannya dengan lapang dada. Baiklah, sekarang kita menginjak ke soal nomor 5. Penyebab hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah adalah A. Orang-orang kafir mengusir kaum muslimin. B. Kekejaman kafir Quraisy pada kaum muslimin. C. Kebiasaan bangsa Arab untuk hidup tidak menetap. Ataukah D. Permintaan penduduk setempat kepada kaum muslimin? Mana ya jawaban yang paling tepat? Ya benar, B adalah jawaban yang tepat. Kekejaman kafir Quraisy kepada kaum muslimin. Kaum kafir Quraisy terus melakukan penekanan dan penganiayaan terhadap kaum muslimin dan meminta mereka agar meninggalkan ajaran Islam. Nah, demi keselamatan umat Islam dan untuk menghindari penganiayaan, maka Nabi Muhammad meminta agar para sahabat dan juga kaum muslimin untuk mencari perlindungan di Habasyah. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam ditunjukkan pada pernyataan yang mana ya? A. Melibatkan anak-anak dan wanita dalam perang. B. Memisahkan anak hewan yang masih lemah dari induknya. C. Menebang pohon sembarangan. Ataukah D. Memperlakukan binatang dengan baik? Ayo, mana jawaban yang tepat? Ya benar, D adalah jawaban yang paling tepat. Memperlakukan binatang dengan baik. Nah anak-anak, demikianlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga sayang terhadap semua makhluk, termasuk juga kepada hewan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, kita juga harus mencontohnya ya, yaitu dengan memperlakukan binatang dengan baik. Oke anak-anak, sekarang kita akan memasuki soal selanjutnya ya, yaitu soal nomor 7. Meskipun mendapat pertentangan dari sang paman Abu Lahab dalam berdakwah, Rasulullah tidak pernah berhenti berdakwah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa meneladani perilaku tersebut dengan cara bagaimana ya? Apakah A. Menyayangi anak yatim? B. Bersedekah kepada kaum duafa? C. Selalu teguh pendirian? Ataukah D. Menerima keadaan apa adanya? Manakah jawaban yang paling tepat? Siapa yang menjawab C? Ya, C adalah jawaban yang tepat. Selalu teguh pendirian. Nah, kita harus mencontoh ya anak-anak. Setiap menghadapi masalah, kita tidak boleh menyerah. Kita harus selalu pantang menyerah dan selalu teguh terhadap pendirian kita ketika pendirian kita itu benar. Seperti Rasulullah yang ketika berdakwah mendapatkan banyak ancaman dan juga tantangan, bahkan dari keluarganya sendiri. Tapi Rasulullah tidak menyerah. Baiklah, sekarang kita akan memasuki soal selanjutnya ya, yaitu soal nomor 8. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kepribadian sempurna. Kepribadian Rasulullah yang harus kita teladani diantaranya adalah A. Menentukan keputusan sendiri saja. B. Lembut, sopan, dan santun saat berbicara. C. Tidak mau memaafkan musuh. Ataukah D. Membiarkan permusuhan antar suku? Yuk, jawaban yang tepat yang mana ya? Siapa yang kemarin menjawab B? Ya, B adalah jawaban yang paling tepat. Lembut, sopan, dan santun saat berbicara. Ini adalah satu di antara sekian banyaknya kepribadian sempurna Rasulullah Muhammad. Nah anak-anak, kita juga harus mencontoh. Kita harus selalu berbicara dengan lembut, sopan, dan juga santun. Oke, selanjutnya kita memasuki soal nomor 9. Meninggalkan harta benda, kekayaan, dan keluarga dari Mekah merupakan bentuk kesabaran para sahabat dan Rasulullah dalam peristiwa hijrah ke Habasyah. Nah, itu semua dilakukan demi mempertahankan apa ya?
Apakah A. kepuasan pribadi, B. ajaran nenek moyang, C. ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah D. kesenangan kaum musyrikin Mekah? Yuk, mana jawaban yang tepat? Pastinya jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu demi mempertahankan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya anak-anak, demi untuk mempertahankan ajaran Islam, kaum muslimin rela dan ikhlas untuk menerima perlakuan buruk dari orang kafir yang kejam. Tapi mereka harus tetap menghindarinya, yaitu salah satunya dengan berhijrah. Nah, baik, sekarang tidak terasa kita sudah memasuki soal yang ke-10. Nah, soalnya adalah sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi perlakuan dari kaum kafir Quraisy yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah yang mana ya? Ataukah A. sabar dan memaafkan teman kita yang merusak buku kita, B. berdiam diri saja ketika teman kita merusak buku kita, C. membalas hinaan teman dengan perkataan yang sama, ataukah D. mendoakan agar Allah membalas teman yang telah menghina kita? Yuk, mana jawaban yang tepat? Benar sekali, A. sabar dan memaafkan teman kita yang sudah merusak buku kita. Ya anak-anak, di dalam ajaran Islam tidak ada balas dendam. Begitu pula bersabar bukan berarti menerima saja tanpa berusaha. Kita juga harus memaafkan orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Nah baiklah anak-anak, tidak terasa sudah selesai ya pembahasan soal-soal latihan ke-1 kita pada hari ini. Nah terus semangat belajar ya. Minggu depan kita akan mulai dengan soal-soal yang lain. Jangan pernah bosan untuk belajar dan berlatih anak-anak. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.